the lamp. Your life begins now. Aladdin. You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. O great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. I'm kidding. Watch this. Watch out! You done wound me up. You ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. Let me share this whole new world with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 7 dimensi. Hai Dimensi Lover, kembali lagi dengan kami, channel yang selalu menyuguhkan berbagai hal yang inspiratif juga informatif. Tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang keberadaan jin di antara manusia, bagaimana wujud aslinya dan kemampuannya untuk merubah bentuk dirinya. Al-Hasan Al-Basri berkata, iblis tidak termasuk golongan malaikat sedikit pun. Iblis merupakan asal mula jin, sebagaimana Adam sebagai asal mula manusia. Kemudian menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi menambahkan, iblis adalah Abu Al-Jan, bapak para jin. Namun, sebelum lebih dalam kita bahas, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like, dan share ke media sosial kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Jin memanglah salah satu makhluk ciptaan Allah yang telah lama hidup di dunia ini. Bahkan sebelum hadirnya manusia, mereka juga diciptakan Allah SWT untuk tinggal di bumi sebagaimana kita. Mengenai bentuk, karakter, sifat, dan tingkah laku para jin tidaklah jauh berbeda dari apa yang ada pada diri manusia. Hanya bentuk dan rupa jin sajalah yang menjadi perbedaan dari wujud mereka dengan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan berikut adalah 5 jelmaan jin menurut versi 7 dimensi. Yang kelima, anjing. Hampir rata-ratanya jin banyak mewujudkan diri seperti anjing, dan tidak jarang juga sesungguhnya anjing itu adalah jin. Namun
Tidaklah semua anjing adalah jin, akan tetapi terdapat beberapa jenis anjing yang sudah pasti adalah berasal dari bangsa jin. Jenis anjing ini biasanya mereka berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya. Berkenaan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW memerintah kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya, yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih. Imam An-Nawawi mengatakan, makna al-bahim atau yang terdapat dalam hadis tersebut adalah hitam legam, sedangkan 2 titik adalah titik putih yang berada di atas kedua matanya, dan itu mudah diketahui. Sahih Muslim B. Syarh An-Nawawi, Kitab Al-Musakkah wa Al-Muzara'ah. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Ash-Shamid dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka hendaknya dia membuat penghalang yang merupakan tanda bagi orang yang lewat. Sebab kalau dia tidak membuat tanda seperti itu, maka salatnya pasti akan diputuskan atau diganggu oleh keledai atau kaum wanita dan anjing hitam. Saya bertanya kepada Abu Dzar, bagaimana halnya dengan anjing hitam dibandingkan dengan anjing merah dan coklat? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah persis pertanyaanmu, dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Sahih Muslim bab Qadari ma yasuru al-musahili. Yang keempat, ular. Seperti anjing sebelumnya, ular jugalah hewan yang sering dijadikan jelmaan paling sering para jin untuk merubah diri mereka, dan tidak jarang juga jin sering memasuki tubuh ular sebagai media tempat tinggal mereka. Dan yang perlu dikatakan di sini, tidaklah semua ular adalah jin, namun terdapat beberapa ular yang sudah pasti jin. Ular yang dimaksudkan di sini adalah ular yang dalam bahasa hadis disebut al-abatar dan zu al-tifayatin. Mengenai 2 ular tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar. Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah Zu'al-Tifayatin dan Al-Abtar, sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah, sebab mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah-rumah itu. Dalam Fath al-Birai, Ibnu Hajar mengatakan, adapun perkataan Nabi yang berbunyi, bunuhlah Zu-Atifayatain, adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Ibnu Abdul Albar mengatakan, disebut-sebut bahwa Zu-Atifayatain adalah jenis ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya, sedangkan al-abtar adalah ular buntung atau tidak berekor. An-Nadar bin Shumail menambahkan, Zu-Atifayatain adalah ular yang warnanya coklat yang begitu seorang wanita hamil melihatnya pasti dia keguguran, sedangkan al-abtar adalah ular yang pendek ekornya. Sementara itu, Ad-Dawudi mengatakan bahwa ia adalah ular yang panjangnya sekitar sejengkal atau lebih sedikit. Kedua jenis ular tersebut acap kali menyembur mata. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Az-Zurairi, kedua jenis ular itu dapat dikenali dari racunnya. Sedangkan yang dimaksud dengan membutakan mata terdapat 2 interpretasi. Yang pertama dari Al-Kitabi, sedangkan yang kedua dari ulama lainnya. Interpretasi pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah bahwa kedua ular itu bisa membuat mata menjadi buta dengan semata-mata melihatnya saja, karena adanya kekhususan yang diberikan Allah kepadanya dalam kedua matanya, manakala bertatapan dengan mata manusia. Interpretasi kedua mengartikannya dengan sambaran atau semburan, tapi interpretasi pertama lebih populer. Para ulama mengatakan bahwa di kalangan ular terdapat 1 jenis ular yang disebut An-Nazir atau si pelihat, yang bila pandangannya menatap mata seorang, maka orang itu akan mati seketika. Usirlah dan peringatkan 3 kali,
kalau ia lari, biarkanlah. Kalau ia bandel, maka ia jelas adalah makhluk jahat. Jadi bunuhlah. Kalaupun ia adalah betul-betul ular, maka kita kaum muslimin diperintahkan untuk membunuh ular. Yang ketiga, kucing. Kita semua tahu apabila kucing adalah hewan kesayangan baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi, kucing yang dimaksudkan di sini adalah kucing hitam. Namun, maknanya semua kucing hitam, akan tetapi terdapat satu di antara semua kucing hitam yang sudah pasti adalah jelmaan jin. Kucing hitam ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri ini disebutkan langsung oleh jin muslim yang bernamakan Mustafa sebagai berikut. Kucing hitam lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan jelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Dialog dengan jin muslim Muhammad Isa Daud. Dalam hal ini, Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Yang kedua, jin Saka. Jin Saka adalah salah satu nama jin di antara nama-nama jin lainnya. Biasanya, Saka digunakan kekuatannya untuk penahan diri yang dipakai oleh sebagian para dukun atau orang yang meminta bantuan kepada jin. Saka dapat memberi kekuatan bagi siapapun yang meminta kepadanya seperti ilmu kebal, ilmu yang dapat menjadikan tubuh sebagai benteng kekuatan, ataupun pengaruh lainnya. Untuk membunuh dan membasmi pengaruh jin dalam tubuh adalah dengan kalimat zikir, tahlil, dan takbir. Yang pertama, tokek. Sebagian masyarakat percaya bahwa tokek adalah binatang pembawa pesan, bahkan suara tokek mampu memanggil ilmu gaib. Dalam beberapa kepercayaan, tokek juga diyakini merupakan penjelmaan dari jin dan setan. Dan konon ceritanya, tokek juga diyakini sebagai media praktik ilmu sihir. Demikianlah 5 hewan jelmaan jin yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tentunya hikmah diciptakan Allah atas makhluk jelmaan jin ini memiliki maksud dan tujuan yang dikirimkan oleh Sang Maha Penguasa. Salah satu hikmah dan tujuan itu adalah kewaspadaan kita selalu dalam mengambil langkah, dan tentunya harapan pertolongan dengan tidak meminta bantuan kepada selainnya adalah tujuan inti di mana kita ini sebagai manusia diciptakan. Tidak ada lain penyembahan, bantuan, pertolongan, dan permintaan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 56. Demikian 5 jelmaan jin versi 7 dimensi. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.